Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai basyir dan nazir. Basyir yaitu menyampaikan berita gembira. Nazir yaitu menyampaikan berita peringatan atau berita ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira melalui Rasulullah SAW, yaitu bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pula kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan surga yang dijanjikan. Adapun bagi orang-orang yang melakukan kedurhakaan, bagi orang-orang kafir terutama, bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bagi para pelaku dosa besar, maka Allah ancam mereka, yaitu dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan neraka di hari kemudian kelak. Itulah pengertian basyir dan nazir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan berbuat zalim kepada siapapun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Yasin ayat 54. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak akan dibalas kecuali apa yang pernah kalian kerjakan. Jadi pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh hambanya di dunia ini. Dan Allah tidak berbuat zalim. Zalim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan daripada zalim adalah adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman hukuman atau siksa kepada orang-orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga berdasarkan ayat tadi, yaitu karena amal perbuatan yang dia lakukan di dunia merupakan kebaikan, merupakan ibadah, merupakan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu kita pahami juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata karena amalnya. Bukan semata-mata karena amalnya. Namun yang lebih dominan di sini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah kisah di mana dahulu ada seorang dari Bani Israel. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karunia, yaitu umur panjang, umurnya kurang lebih 500 tahun. Dia berada di satu bukit di tengah-tengah laut. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya dengan tanaman-tanaman, buah-buahan dan lain-lainnya. Demikian pula binatang-binatang ternak. Dan air sumur yang walaupun sumur itu berada di tengah-tengah laut, di tengah bukit, di tengah laut, namun airnya tidak asin. Itu karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu membuktikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat. Maka kelak di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau katakan kepada malaikat, masukkan hambaku itu ke dalam surga. Beritahu dia bahwa dia akan aku masukkan ke dalam surga. Maka orang ini, hamba Allah ini mengatakan, pantas kalau Allah mau masukkan aku ke dalam surga.
karena selama 500 tahun aku beribadah kepadanya dan tidak pernah sekalipun berbuat maksiat atau berbuat dosa. Bagaimana mungkin dia akan berbuat dosa karena dia hidup di tempat itu hanya sendiri, tidak ada manusia lain di tempatnya itu. Maka dia katakan pantas kalau Allah masukkan aku ke dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, sampaikan kepada hambaku itu bahwa aku masukkan dia ke dalam surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmatku. Setelah disampaikan, orang ini tetap mengatakan tidak, katanya. Sangat pantas kalau Allah memasukkan aku ke dalam surga karena ibadahku dan tidak pernah berbuat maksiat. Maka Allah katakan kepada malaikat, kalau begitu pengakuan hambaku itu, coba timbang amal ibadah atau ketaatan yang pernah dilakukan selama 500 tahun itu dengan nikmat penglihatan yang aku berikan kepadanya. Maka setelah ditimbang oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata timbangan nikmat penglihatan itu jauh lebih berat daripada, yaitu beratnya amal ibadah yang telah dilakukan selama 500 tahun. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surga bukan semata-mata karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih dominan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, tidak mungkin seseorang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa yaitu mengerjakan amal-amal kebajikan, tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli hikmah mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan keselamatan, tetapi engkau tidak menempuh jalan yang menuju kepada keselamatan itu. Sesungguhnya perahu tidak mungkin berjalan di atas daratan. Bagaimana mustahilnya perahu bisa berjalan di atas daratan, maka demikian pula mustahilnya seseorang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, tetapi dia tidak berbuat amal saleh, tidak melakukan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang mustahil. Jadi itu termasuk kandungan dari ayat tadi, bahwa seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga karena amal perbuatan yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan. Namun yang ketiga, bahwa itu tidak semata-mata karena amal saleh saja, tetapi justru seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam neraka bukan karena Allah berbuat zalim, tetapi karena adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Misalnya ada anak kita yang selalu berbuat salah, selalu membangkang kepada kita sebagai orang tuanya, lalu kita berikan dia hukuman. Setelah kita berikan dia hukuman, dia minta maaf, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Lalu apakah pantas kepada orang atau anak kita ini kita selalu tetap berikan dia hukuman misalnya? Tentunya tidak, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berbuat dosa lalu dia minta ampun kepada Allah, pasti diampuni, dan Allah tidak mungkin akan menghukum seseorang tanpa melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya bahwa Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Fussilat ayat 46, man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Dan artinya, dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya, dan barang siapa yang mengerjakan amal keburukan atau perbuatan dosa, maka dosa azabnya atau ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya juga. Jadi tidak
untuk orang lain. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 38 ayat 39, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang dia sesuai dengan apa yang dia perbuat. Di dalam surat An-Najm ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa seseorang akan mendapat sesuai dengan apa yang pernah diperbuat. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, yaitu apakah itu merupakan janji surga ataukah ancaman neraka yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperbuat di dunia ini. Adapun berikutnya kaitannya dengan amal perbuatan yang kita lakukan dikaitkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa seseorang akan mendapat sesuai dengan yang telah diperbuat, bukan akan menimpa orang lain. Artinya di dalam agama kita tidak ada yang namanya, pertama, dosa warisan, dan tidak ada yang namanya oper pahala. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, di mana mereka, keyakinan mereka bahwa ada namanya dosa warisan, yaitu karena Nabi kita yang manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Adam, pernah melakukan perbuatan dosa sehingga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Maka orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa semua manusia anak keturunan Adam ini mempunyai dosa warisan. Di dalam Islam tidak ada itu. Demikian pula tidak ada yang namanya oper pahala di dalam Islam. Bagaimana yang sebagian kaum muslimin melakukan, misalnya membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir, lalu pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal misalnya. Ini tidak ada di dalam Islam. Tidak ada istilah oper pahala di dalam Islam. Jadi demikian yang berperbedaan agama kita, agama Islam, dengan agama-agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan memberikan surga atau memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa beramal saleh, tanpa beribadah, dan tidak mungkin Allah akan memberikan siksa atau azab kepada orang yang taat, kepada orang yang tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita akan peroleh nanti sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Sekali lagi, tidak ada yang namanya oper pahala, kecuali yang ada itu adalah antara anak dengan orang tua. Ketika seorang anak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedua orang tuanya mendapatkan pahala juga. Kenapa demikian? Karena anak itu hasil daripada, yaitu kedua orang tua. Adapun doa, kita di dalam Islam juga dianjurkan untuk saling mendoakan sesama muslim. Yang dimaksudkan tadi tidak ada oper pahala itu kaitannya dengan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Adapun masalah doa, dia tersendiri. Dia keterangan atau dalilnya sendiri bahwa kita dianjurkan untuk saling mendoakan. Adapun antara anak dengan orang tua berbeda. Ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Demikian kandungan daripada 3 ayat tadi. 3 ayat dalam Al-Quran, yaitu pertama surat Yasin ayat 54 tadi, yang kedua surat Fussilat ayat 46, yang ketiga surat An-Najm ayat 38 dan 39, bahwa manusia tidak akan memperoleh kecuali dari hasil usahanya sendiri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita pahami, dan sebagaimana disebutkan di awal tadi, saya sebutkan di awal tadi, Nabi kita diutus untuk menyampaikan Basyir dan Nazir. Maka kaitannya dengan Basyir ini, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan ada artinya amal yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan, yaitu akidah yang murni, yang bebas dari kesyirikan. Dan yang kedua, kita berusaha untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Jangan kita menganggap remeh dosa kecil.
Karena tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk akan menjadi besar, dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.